hatiku. Mohon agar kau senantiasa memberiku ketenangan dalam hati, kekuatan menempuhi segala duga coba yang beriku. Pasti punya artinya. Kau beriku harapan menepi segala pencobaan, hadapi semua dengan tenang dalam skala kekuatan. Ku doa kau selalu mengawasi gerak geriku. Berkatilah, ku perlu rahmat darimu, oh Tuhan. Terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cobaan ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu, agar jiwaku tenang dalam bimbinganmu selalu. Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Selamat malam. Waduh, kurang semangat kayaknya ini. Selamat malam. Apa kabar? Super, selamat datang di Mario Teguh Golden Way. Di awal acara tadi kita mendengarkan suara yang sangat bagus dari Sisi Idol dengan lagunya Kumohon, yang merupakan adalah sebuah lagu latar dari tema kita malam hari ini, yaitu sikap terbaik dalam keadaan yang terburuk. Ini tema yang sangat unik, dan saya rasa pastinya juga Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk langsung mendengarkan penjelasan yang lebih lengkap dari Pak Mario Teguh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mario Teguh. Terima kasih Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Selamat malam sahabat Indonesia yang super. Kita bertemu lagi dalam program kita yang hari ini membahas sikap terbaik dalam keadaan terburuk. Karena kita semua lebih mudah melihat masalah daripada kemungkinan baik. Izinkan saya langsung masuk kepada super point kita yang pertama, bahwa tugas kita bukanlah untuk menduga takdir yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita, tetapi lebih berfokus menjadikan diri kita pantas bagi takdir yang baik. Karena takdir sama-sama kita tidak tahu, bagaimana kalau kita menjadikan diri kita pantas? Seandainya takdirnya tidak baik pun akan dibatalkan karena kita pantas bagi takdir yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Yang saya tangkap Pak, artinya ini kita kembali kepada diri sendirinya. Seberapa besar pembagian persentase Pak, kalau boleh saya pakai persentase ya, antara kembali ke diri sendiri dan menyerahkan kepada Tuhan atau alam semesta? Kita menjadi sangat butuh apabila kita tidak memiliki diri kita sendiri. Karena kita menjadi pemberian yang sepenuhnya bagi kehidupan. Orang yang masih menghitung-hitung berapa untuk saya, berapa untuk orang lain, tidak akan sepenuhnya melayani. Karena kita tidak pernah betul-betul memberi sampai kita memberikan diri kita sepenuhnya. Ya. Ada orang yang bekerja sekarang belum sepenuhnya karena menunggu nanti kalau bekerja di perusahaan yang lebih baik.
Ada toh yang belum bekerja keras karena masih menunggu gaji yang lebih baik. Lalu ada yang belum mencintai pasangannya karena berharap suatu ketika akan ada orang yang lebih baik. Ya, yeah. So, bagaimana mungkin orang yang membayar setengah-setengah dapat penuh? Bagaimana Anda bisa memberikan sedikit lalu berharap penuh? Mulai dari sekarang penuhi tugas kita untuk memantaskan bagi penerimaan yang penuh dengan memberikan diri sepenuhnya. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Saya langsung berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, saya persilakan. Silakan. Penanya pertama ada di sebelah sini, silakan Ibu. Silakan Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Sylvia dari Bintaro. Yes, Sylvia. Itu ada takdir itu kan ada dua, ada takdir yang baik dan takdir yang tidak baik atau jelek. Bagaimana caranya walaupun kita sudah melakukan hal untuk memantaskan diri kita, yaitu dengan meminta kepada Tuhan, lalu bersyukur dan memantaskan diri kita juga dengan lalu apa yang harus kita hindari untuk menghindarkan takdir yang tidak baik. Super sekali. Terima kasih Bu Sylvia. Tolong Anda jawab dengan kata ya. Apakah betul bahwa Tuhan Maha Penyayang? Ya. Apakah betul bahwa Beliau Maha Adil? Ya. Maka tidak mungkin Beliau merancangkan takdir tidak baik bagi satu orang. Ya. Betul. Betul. Good. Jadi yang namanya takdir tidak baik itu masalah pendapat pribadi. Dari Tuhannya baik. Ya. Hanya yang kita lakukan ada 3 ya sebetulnya. Yang kita lakukan dalam pikiran, yang kita lakukan di hati, dan yang kita lakukan dengan tubuh kita. Tidak memantaskan kita untuk masuk dalam satu keadaan yang kita bilang, takdirku baik. Jadi mulai dari sekarang sadari semua takdir baik. Hanya kita lebih sering membatalkan perjalanan menuju kebaikan karena kita lebih mengutamakan hal-hal yang melemahkan, yang meragukan, yang menunda. Itu. Terima kasih Pak Mario. Ibu, cukup jelas Ibu ya. Saya beralih ke penanya kedua, saya persilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Iko dari Bekasi. Yes Ibu Iko. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk mendapatkan ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga? Oh, super sekali. Terima kasih. Siapa yang senang kehilangan? Sahabat Indonesia yang super, apakah Anda senang kehilangan? Jawabannya? Diperbaiki ya. Kalau kehilangan sesuatu yang jelek itu baik. Ya. Jadi kalau harus kehilanganlah tentang hal-hal yang buruk. Karena orang yang mendapatkan uang dengan tidak halal telah kehilangan kebaikan. Orang yang menghilangkan keburukan, kehilangan sesuatu yang membaikkannya. Lihat sudut pandang. Mengapa kita melihat kehidupan tidak baik? Yang diperbaiki bukan kehidupannya. Yang diperbaiki sudut pandangnya. Terima kasih Pak Mario. Cukup jelas Mbak. Menyambung pertanyaan dari Mbak mengenai kehilangan Pak. Yes. Bapak bilang mengenai sudut pandang. Ya. Lalu sudut pandang itu bisa berubah dari hari ke hari. Yes. Seperti Bapak pernah mengatakan semangat adalah target bergerak Pak. Ya. Lalu bagaimana cara yang paling manjur menurut pengalaman Pak Mario supaya sudut pandang kita konstan dalam keadaan baik Pak? Mas Uli tolong berdiri di sini. Tutupi saya dari kamera. Good. Sekarang kalau tujuan hidup saya adalah kamera itu, ini sekarang menjadi penghalang. Ada 2 macam orang, yang satu berupaya untuk tetap melihat dengan memindahkan dirinya. Sekarang tutupi lagi Mas Uli. Di situ. Good. Orang ini masih berupaya melihat ke arah tujuannya, tutupi lagi. Sekarang saya mau ganti pribadi.
pribadi yang pengeluh tidak lagi melihat tujuan tetapi melihat penghalangnya lalu bilang, ini loh kok nutup-nutupi terus. Ya. Lihat? Ya. Berarti orang yang mengeluh adalah orang yang melepaskan pandangannya dari tujuan lalu melihat masalah. Kalau Anda betul-betul ingin sampai, tetapkan pandangan Anda kepada tujuan, apapun siapapun yang menutupi. Lalu dengan berkembangnya kekuatan Anda bisa bilang jangan di situ, minggir. Sementara karena kita masih di bawah orang lain, dibayar untuk yang kita lakukan, menurutlah kalau ditutupi, minggir. Tapi pastikan Anda tidak melepaskan pandangan dari tujuan. Terima kasih Pak Mario. Oke, terima kasih tadi ya. Iya. Itu salah satu penjelasan paling indah yang pernah saya dengar sejauh ini. Pasti akan lebih banyak lagi yang lebih indah. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang lebih meriah. Terima kasih. Sebelum kita lanjut di segmen ini, saya punya sedikit pemberitahuan untuk pemirsa di rumah, terutama sewaktu kita sedang menjawab penanya, ya, Pak Mario itu bukan sedang mengirimkan SMS, tapi sedang mencatat. Iya. Baik, kita lanjut ke segmen ini, Pak. Thank you so much for closing the first segment with a hint of note. Silakan. So now, please terima kasih. Next point. Sahabat Indonesia yang super, izinkan saya masuk dengan super point berikutnya. Bila Anda ingin mengundang campur tangan Tuhan, lakukanlah sesuatu yang terlalu besar untuk dilakukan manusia. Oke, Pak Mario, that sounds wonderful, tapi can you please elaborate? Penjelasannya. Yeah. Yang ini jarang disadari orang, tetapi Tuhan itu salah satu aktivitas utamanya dalam kasih sayangnya kepada kita adalah memperhatikan penggunaan kekuatan. Beliau mengamati penggunaan kekuatan. Seperti kita mengamati anak kecil, Nathan yang berusaha mengangkat pohon besar. Yang ayahnya bilang, Nathan angkat. Anaknya bilang, mana kuat? Kuat kalau kamu coba dengan semua kekuatanmu. Ya coba tidak bisa. Sampai dia menyerah, lalu ayahnya bilang, sebetulnya kamu akan kuat apabila kamu meminta papa untuk mengangkatkan. Banyak orang demikian sombongnya sehingga mengangkat harus oleh dirinya. Bukan oleh yang menjadikan kita hebat, tetapi karena kita tidak kuat, akan ada campur tangan dari yang lebih kuat. Bayangkan sekarang, kita yang kecil mengambil tugas untuk memuliakan kehidupan banyak orang. Tuhan Maha mengamati penggunaan kekuatan, sehingga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan yang bisa terjadi berdampak kalau tidak diizinkan Tuhan. Nah ini kuatnya hanya 50. Beban pekerjaannya adalah 1 juta. Maka 950.000 yang lain diambil alih oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang mengambil tugas yang lebih besar dari kemampuan orang yang bisa melakukan, selalu tampil lebih besar daripada ukuran kemanusiaannya. Karena yang lain diambil alih oleh Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya langsung lemparkan kepada floor. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Rifki dari Bogor. Yes Pak Rifki. Yang ingin saya tanyakan, lebih baik mana Pak Mario? Ya. Melakukan sesuatu yang menurut kita terlalu besar dan sulit untuk dilakukan, atau melakukan sesuatu yang menurut kita besar tapi masih memungkinkan untuk dijangkau? Terima kasih. Begitu. Izinkan saya, sahabat Indonesia yang super, menaruhnya dalam ilustrasi ini. Yang menurut kita mungkin,
Itu kan karena pendapat kita. Berapa sering Anda salah dalam berpendapat? Sering. Maka jangan lagi bicara mengenai yang mungkin bagi Anda, tetapi yang ingin Anda lakukan yang mana? Karena Tuhan itu juga namanya Maha Pemungkin. Apabila kita tidak mampu, berpihaklah kepada yang memungkinkan. Nanti apabila pekerjaan Anda besar, akan dikirimkan orang dengan hati yang baik membantu. Akan dikirimkan orang yang ahli untuk membantu. Akan dikirimkan orang banyak untuk setuju. Coba, kita kadang-kadang merasa terlalu pandai sampai kita tidak membutuhkan pemungkin-pemungkin tadi. Mulai dari sekarang, bukan yang mungkin, yang ingin Anda capai apa? Berpusatlah, berfokuslah di sana. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, saya tertarik sekali sewaktu Bapak mengatakan ingin. Bicara mengenai keinginan, tentunya di balik keinginan itu ada motivasi yang menyebabkan keinginan itu muncul. Motivasinya bisa jadi karena ingin sesuatu yang baik, bisa juga nafsu, bisa juga macam-macam, begitu Pak. Bagaimana kalau kita dari luar kelihatan keinginannya sedemikian besar dan bagus, padahal di dalam kalau kita boleh jujur, dasarnya tidak seindah itu, Pak. It's okay. Lihat ini ya, saya tanya lagi, siapa yang ingat tanggal lahir kakeknya? Wetonnya? Ya, tidak ingat ya. Tapi kalau kakek Anda menitipkan uang sebagai warisan $10 juta, Anda ingat? Kita itu bernilai karena yang kita berikan bagi orang lain. Apapun kita, miskin, sakit-sakitan, palsu atau apapun. Tapi kalau yang kita lakukan baik, kita baik. Ada kontradiksi, ada kepalsuan, ada sakit-sakitnya hati yang belum sembuh pada setiap orang. Tapi jangan itu menjadi penghalang kebaikan yang dapat Anda lakukan. Karena dengan kebaikan itulah mudah-mudahan semua sakitnya hati itu selesai. Itu maksud dari mengapa kita harus berpihak kepada perilaku yang baik. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Sutomo dari Jakarta. Yes Pak Sutomo. Ketika kita sudah mengetahui potensi sebagai pemimpin, tapi seringkali kita keluar akses tol yang salah, menghabiskan waktu dan memberi banyak energi untuk kembali. Menurut Bapak, bagaimana caranya agar kita tidak menyimpang dari potensi? Terima kasih. Terima kasih Pak Pengas. Ada sesuatu yang kita abaikan dalam hidup ini. Kalau Anda beli kamera yang modern sekali, yang kompleks, waktu Anda beli kamera, apa yang Anda minta dari penjualnya? Manual. Very good. Manual. Kalau beli mesin, manual ini bahasa biasanya apa? Ya, buku petunjuk. Kita ini mesin yang sangat kompleks. Bahkan Tuhan menantang orang yang sombong, kamu buat lalat deh kalau kamu bisa. Ya? Ini manusia yang kompleks sekali, yang beautiful, yang indah. Banyak orang hidup sampai mati tidak tahu buku manual, buku petunjuk pengoperasian dirinya. Kalau panas mesin diapakan? Tuh ada pendinginnya. Kalau hatimu marah, ada petunjuknya. Harus halaman 814. Aku marah. Terus cemburu. Kalau cemburu nggak ada halamannya, di mana? Pinjam fotokopian dari teman, okay? Tetapi aneh sekali kalau kita mengoperasikan mesin yang namanya kita tanpa petunjuk loh. Masuk jalan tol salah itu keluarnya jauh. Buku manual itu di halaman belakang ada yang namanya peta, petunjuk. Nah kalau begitu bagaimana kalau dalam program kita ini nanti kita kembali lalu sambil berpikir lagi. Di mana ya buku petunjuk itu? Dan tidak usah bertanya, Tuhan telah turunkan agama-agama besar, kitab-kitab besar, pribadi-pribadi mulia.
yang memberikan petunjuk-petunjuk itu bagi operasi terbaik dari diri kita dalam kehidupan ini. Itu. Terus sekali Pak Mario. Saya persilakan penanya berikutnya. Salam super Pak Mario. Salam super Pak. Nama saya John dari Bandung. Saya tertarik dengan lakukanlah hal yang terlalu besar untuk dilakukan manusia. Ya. Pertanyaan saya, apakah itu sama dengan mengejar mimpi atau mengejar keinginan besar? Mohon penjelasan Pak Mario. Terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, mimpi itu bukan miliknya orang hebat. Siapapun bisa bermimpi. Yang membedakan adalah tindakan. Yang menjadikan, mohon maaf, tulisan saya tidak baik, tapi itu berbanding terbalik dengan kepandaian. Tindakan yang menjadikan mimpi itu terwujud, itu tidak untuk setiap orang. Dan tahu cara menyiksa diri yang paling mudah? Memimpikan yang besar lalu jadi orang malas. Oh, itu indah penyiksaannya. Okay? Memimpikan yang besar lalu menjadi penunda. Coba. Menginginkan, memimpikan yang besar lalu meragukan hak untuk berhasil. Berapa banyak orang angkat tangan kalau ditanya. Contohnya, siapa di ruangan ini yang ingin jadi menteri? Yang tidak angkat tangan itu bertanya-tanya, boleh enggak? Boleh enggak? Ya, so mulai dari sekarang bebaskan diri Anda untuk merasa berhak. Bermimpilah, lalu jangan siksa diri dengan membuat kesenjangan antara mimpi dan tindakan Anda. Itu. Terima kasih Pak Mario. Bapak ketawanya puas sekali Pak di sebelah sana. Ya, kita akan lanjutkan program ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways bersama kami di Metro TV, dan pembahasan kita hari ini adalah mengenai bagaimana kita bisa memiliki bagaimana Pak? Sikap terbaik dalam keadaan yang terburuk. So the best behavior in the worst situation. Betul. Begitu Pak ya. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembicaraan hari ini, kami ingin menayangkan sebuah video kepada Anda, dan setelah itu kita akan bahas mengenai tayangan itu. Saya silakan untuk menyaksikan tayangan yang berikut. Sebuah peristiwa mengenaskan terjadi beberapa pekan lalu di bumi tercinta ini. Haji Abdul Aziz Angkat, Ketua DPRD Sumatera Utara, harus merelakan jiwanya untuk sebuah proses demokrasi yang kebablasan. Sebuah ironi yang diciptakan oleh orang-orang yang tak sabar, tak berserah diri, dan tak bersyukur pada Tuhan yang Maha Mengasihi. Sahabat Indonesia yang super, setelah kita melihat tayangan yang menyedihkan tadi, yuk kita ingat ya bahwa yang namanya berserah itu adalah tidak mereka-reka. Yang akan dilakukan Tuhan untuk yang telah kita serahkan. Tidak mereka-reka, Tuhan akan lakukan apa untuk yang telah kita serahkan. Lalu kita berfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita berserah bahwa hidup kita di tangan Tuhan, seperti dalam doa kita, mengapa sampai kita berlaku menggunakan cara-cara yang menyedihkan hati Tuhan dalam proses mendapatkan persetujuan Tuhan? Aneh sekali ya. Itu seperti orang yang mau menyumbang ke rumah ibadah menggunakan uang curian. So, bagaimana kalau kita bisa lebih ikhlas kepada kebaikan? Orang-orang yang berlaku, apalagi dengan murah sekali, dibayar rendah, untuk berlaku lebih rendah daripada yang bisa dia banggakan di depan anak-anaknya.
Apakah orang-orang yang berlaku rendah itu bangga menceritakan ayahnya yang berlaku kasar, yang sampai menyebabkan kerusakan pada kehidupan orang lain? Jadi bagaimana kalau kita betul-betul sudah bertuhan, lalu berserah, tetap menggunakan cara-cara yang baik? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan berkat dengan cara-cara yang tidak diberkati? Itu. Kini saya ingin beralih kepada Bapak Ibu yang berada di studio sekarang. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Ibu. Yes, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super, Ibu. Nama saya Esa dari ITB. Yes. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa selalu senantiasa bersyukur terhadap kekalahan ataupun rezeki yang diterima orang lain lebih besar daripada kita. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, ini cara untuk mengembangkan kemampuan diri adalah lihat orang lain. Oke, lihat orang lain. Hebatnya, perhatikan. Supernya, ahlinya. Perhatikan. Lalu ini semua Anda ikhlaskan di dalam hati Anda. Begitu Anda ikhlaskan kualitas orang lain, kualitas orang lain tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi perayaan. Bayangkan Anda ibu dari anak yang pandai. Apakah Anda iri? Anda rayakan kepandaian anak. Kalau Anda mau jadi pemimpin yang besar, rayakan kehebatan orang lain. Hebat sekali, super sekali. Kalau begini, nanti kita punya kepala-kepala desa yang hebat, camat-camat yang hebat, gubernur-gubernur yang hebat, menteri-menteri yang amanah. Ya. Berapa banyak orang hidupnya sekarang menyesali kehebatan orang lain? Lalu kapan dia bisa betul-betul berfokus pada hebatnya dirinya? Kalau Anda mau menemukan tempat yang lapang bagi pengembangan kehebatan diri, rayakanlah kehebatan orang lain. Nanti Anda tidur lebih nyenyak dan Anda berfokus pada yang bisa Anda kerjakan. Itu. Super sekali Pak Mario. Mbak Esa, tadi menyambung pertanyaan dari Mbak Esa, Pak. Yes. Bicara mengenai kemampuan merayakan kehebatan orang lain. Ya. Sebaiknya dimulai dari mulut dulu atau dari hati dulu, Pak? Karena yang di hati tidak pernah diketahui, ungkapkan. Karena orang hanya menilai dari yang diketahuinya. Berapa sering orang tua mengatakan sayang kepada anaknya, padahal itu yang akan diingatnya nanti waktu kita jompo. Waktu kita makan harus disuapi. Anak-anak itu akan setia karena mengingat waktu kecil dulu ibunya merendahkan badannya dan mana anakku yang lucu. Coba. Karena hati ini tidak bisa dilihat, tunjukkan. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, saya beralih ke penanya berikutnya. Bapak Ibu, saya persilakan. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Widi dari Rumah Sakit Boromius Bandung, Pak. Super. Terima kasih Bapak. Silakan. Apakah hanya dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, segalanya pasti akan berhasil, Pak? Terima kasih. Ini penting, maka saya harus bersiap-siap. Ini pertanyaan yang penting. Lihat ya. Ini orang punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya lahan, punya istri, ini roknya lebar sekali, punya anak buah banyak sekali, punya, saya tulis di sini, punya. Tetapi bagi Anda yang sedang dilebihkan, Tuhan yang melebihkan Anda juga akan mengurangi dari Anda apabila Anda kehilangan kepantasan untuk dilebihkan. Saya tidak ulangi ya, karena nanti ada rekamannya yang bisa Anda lihat. Tetapi, kalau sudah dihilangkan, ini juga ada setipnya. Ini dihilangkan,
dihilangkan. Anda punya apa? Nothing. Anda punya apa? Tuhan mengurangkan sampai kita tidak punya apa-apa supaya kita sadar bahwa kita itu memiliki Tuhan. Sebetulnya tidak ada yang bisa Anda miliki. Semua itu titipan. Itu diizinkan Tuhan. Tidak ada yang bisa Anda miliki. Anda itu diizinkan memiliki hanya Tuhan. Tapi tidak mau memiliki Tuhan. Padahal Tuhan itu pemilik dari segala sesuatu. Dia yang memiliki Tuhan sangat kaya. Karena semua yang dimiliki Tuhan miliknya. Super sekali Pak Mario. Oke, kita break dulu Pak, karena waktunya sudah untuk segmennya habis, sayang sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama juga Pak Mario Teguh tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ya, pemirsa terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Dan kalau kita melihat sekitar kita, termasuk keadaan Anda dan keluarga, atau kerabat Anda, tetangga Anda, teman-teman Anda, dalam keadaan sekarang yang banyak orang bilang bukan keadaan yang mudah. Banyak orang merasa kehilangan harapan. Banyak orang merasa begitu sulit untuk keluar dari situasi yang sedang kita alami sama-sama bersama. This is a difficult time. Dan semua televisi, semua berita mengatakan seperti itu. Pak Mario, ya boleh berkomentar mengenai hal ini. Terima kasih Mas Suli, observasi yang baik sekali. Sahabat Indonesia yang super, sudah banyak orang yang merasa letih, merasa lelah, bekerja keras seperti berlari cepat, tetapi wajahnya menempel dinding, tidak kemana-mana. Bagaimana kalau saya tawarkan sedikit sudut pandang? Apabila Anda ingin kehidupan yang cerah, pilihlah pemandangan yang cerah. Anda ingin kehidupan yang baik, yang dilihat tidak baik, yang dijadikan tontonan tidak baik, yang dijadikan pilihan pikiran tidak baik. Pergaulannya membicarakan keburukan orang. Yang lebih jelek lagi, menjelek-jelekkan orang. Karena tidak mungkin Anda menjelekkan orang jelek. Nah, namanya menjelekkan pasti orang baik yang dijelekkan. Dan hanya bisa menjelekkan diri yang menjelekkan. Jadi bagaimana kalau kita berlaku tegas dan berpihak kepada yang membahagiakan? Kalau ada orang salib mobil kita dengan cara yang mengagetkan kita, jangan marah. Kita bilang, mungkin istrinya mau melahirkan. Lihat itu. Ya, mau saya berikan satu tip agar keluarga bisa lebih damai. Yang mengangguk-ngangguk ini sedang banyak bertengkar. Sahabat Indonesia yang super, dengarkan ini karena ini penting sekali. Keluarga itu tidak akur karena masing-masing mengharuskan kesepakatan 100%. Dengarkan ini. Kalau mau rukun dan damai dalam keluarga atau dalam persahabatan apapun, sepakatlah bahwa tidak semua hal harus disepakati. Izinkan sebagian untuk hanya diputuskan istri. Izinkan sebagian untuk hanya diputuskan suami, hanya diputuskan anak, hanya diputuskan atasan, hanya diputuskan bawahan. Anda tidak mungkin berhasil mengharuskan kesepakatan 100%. Itu sebabnya banyak keluarga tidak bahagia karena dia menunggu kesepakatan 100%. Kesepakatan yang terbaik adalah bahwa banyak hal yang lebih baik ditinggalkan, tidak disepakati. Super sekali Pak Mario. Jadi itu sebabnya mengapa Ibu Lina berseri-seri sekali ya Pak ya? Ya orangnya. Saya tertarik dengan perkataan Bapak mengenai ekspresi wajah adalah tanggung jawab kita. Betul. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau begitu kemampuan acting adalah satu kelebihan Pak? Ya, masalahnya acting itu bukan kehidupan. Jadi Anda mungkin bisa berperilaku seperti gembira sebentar. Tetapi bagaimana Anda bertahan dalam pernikahan yang rencananya 56 tahun? Masa pura-pura terus tiap hari? Masa ada loh di sini istri yang merasa menikahnya itu karena dipelet oleh suaminya?
Iya. Mungkin termasuk istri saya. Nah. Jadi kalau begitu ikhlaslah. Kan Anda punya kendali atas ekspresi wajah ini. Dan perhatikan itu, orang akan berlaku baik kalau yang Anda pasang wajah baik. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan kita mendekati penghujung acara, Bapak Ibu dan juga pemirsa di rumah. Bapak, saya mohon berikan kesimpulan untuk episode kali ini. Terima kasih. Silakan. Sahabat Indonesia yang super, tadi telah saya sampaikan, tidak ada yang tidak bisa dikuatkan oleh doa. Lagu pelatar suasana kita yang indah tadi kumohon, meminta kepada Tuhan tadi, yuk kita taruh dalam endnote, dalam catatan kita yang terakhir untuk sesi ini. Sahabat Indonesia yang super, apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda rasakan, atau apapun yang Anda kerjakan, utuhkanlah dengan doa, lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda rasakan, atau apapun yang Anda kerjakan, utuhkanlah dengan doa, lalu perhatikan apa yang terjadi. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku, untuk menampuhi segala hidup penuh cobaan ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya padamu, agar jiwaku tenang dalam bimbinganmu selalu. Rasa kita sudah bersama-sama selama sejam. Kalau buat saya pribadi, ini adalah salah satu episode yang paling dalam dan mendasar, dan mudah-mudahan berkesan juga buat Anda di rumah. Kita berikan tepuk tangan sekali untuk Pak Mario Teguh. Kita ketemu lagi minggu depan di Mario Teguh Golden Ways.